Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kaprodi Pendidikan Matematika, Bapak Dr. Muhammad Nurkhalid SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Prodi Pendidikan Matematika dan yang kami banggakan rekan-rekan mahasiswa program studi Pendidikan Matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama dalam sosialisasi Mat Edu Mengajar 2024. Salawat dan salam marilah kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa program studi pendidikan matematika yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi Mat Edu Mengajar 2024. Bersama saya, Faiza Putri Kalista, sebagai MC pada kegiatan pagi hari ini. Sebelumnya, akan kami sampaikan susunan acara terlebih dahulu. Untuk susunan acara yang pertama, yaitu pembukaan. Yang kedua, tilawah. Yang ketiga, acara inti. Yang keempat, sesi tanya-jawab. Dan yang terakhir, penutup. Menghimbau untuk teman-teman untuk menghidupkan kamera serta memakai virtual background yang telah disediakan dan mengikuti sosialisasi hingga selesai. Sebelumnya, untuk memulai acara, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan tilawah oleh Saudara Ardi Bagus Setiabudi. Kepada Saudara Ardi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa dzikrul lil alamin. Liman syaa'a minkum ay yastaqim. Wa ma tasha'una illa ay yasha'allahu rabbul alamin. Shadaqallahul azim. Yang artinya Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ardi yang telah membacakan sari tilawah. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti sosialisasi Mat Edu Mengajar 2024 yang akan dipaparkan oleh Bapak Dr. Muhammad Nurkhalid SPD MPD. Kepada Bapak Khalid kami persilahkan. Oke, baik, sudah tertampil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita pada pagi hari ini bisa melaksanakan satu kegiatan, yaitu sosialisasi Mat Edu Mengajar di tahun 2024. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, bahwa Alhamdulillah prodi kita mendapatkan hibah PKKM atau Program Kompetisi Kampus Merdeka untuk tahun anggaran 2024 oleh Kemendikbudristek. Nah, salah satu bentuk kegiatannya ini adalah Mat Edu Mengajar, atau kurang lebih sama dengan kampus mengajar gitu ya. Tujuannya yaitu meningkatkan kualitas dan relevansi lulusan untuk program sarjana. Nah, monggo teman-teman ini sambil menyimak Pak Khalid boleh membuat catatan gitu ya. Catatan dari ringkasan dari pertemuan ini atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan silakan dijawab dulu. Lihat nggih? Ya, kita lihat dulu. Untuk tujuan kegiatan ini gitu. Yang pertama nanti teman-teman kegiatannya di sekolah itu menelaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru. Termasuk nanti di dalamnya bagaimana melakukan perencanaan, kemudian mengimplementasikan pelaksanaan, dan melakukan evaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.
Nah, teman-teman nanti juga bertugas di sekolah tujuannya untuk menelaah bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah digunakan oleh guru atau mungkin yang akan kalian gunakan juga selama kegiatan, di mana pemanfaatan teknologi ini nanti yang berpusat pada peserta didik. Serta teman-teman melaksanakan tugas-tugas pendampingan peserta didik dan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Ya. Nah, teman-teman, ada beberapa tujuan lagi, diantaranya membantu guru untuk melaksanakan tugas administrasi. Nah, nanti yang penting dari kegiatan ini adalah teman-teman harus punya kompetensi. Selesai mengikuti kegiatan ini, teman-teman harus memiliki kompetensi untuk mengembangkan perangkat pembelajaran yang dibimbing nanti oleh guru pamong dan dosen pembimbing. Jadi nanti setiap sekolah ada guru pamongnya, dan setiap sekolah juga ada dosen pembimbing lapangan atau DPL. Teman-teman nanti di sana, di sekolah juga melaksanakan asistensi guru. Nah, jadi di sana nanti teman-teman latihan untuk mengajar terbimbing yang dibimbing oleh guru pamong dan dosen pembimbing. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar teman-teman langsung merasakan sebagai calon guru ya, calon pendidik gitu. Bagaimana sih proses pembelajaran di kelas yang real? Nah, itu nanti teman-teman bisa mengikuti kegiatan ini. Kemudian silakan, ini bicara tanggal pentingnya. Tanggal pentingnya. Hari ini kita lakukan sosialisasi, kemudian nanti mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 itu dilaksanakan pendaftaran melalui form yang disediakan. Pantau terus Telegram, pantau terus Telegram. Masuk di dalamnya nanti kita akan menyampaikan buku pedoman atau buku panduan Mat Edu Mengajar. Nah, kemudian nanti juga ada seleksi. Pada tanggal 11 sampai 13, insya Allah nanti kita umumkan hasil seleksinya di tanggal 16. Ini kurang lebih hari Selasa mungkin ya, pada saat UAS hari kedua. Teman-teman nanti juga dilaksanakan pembekalan. Ini setelah pelaksanaan UAS. Jadi kalau sudah dinyatakan lolos atau lulus untuk mengikuti Mat Edu Mengajar, nanti teman-teman mengikuti pembekalan di tanggal 24 sampai 25 Juli. Nah, kemudian mulai penyerahan itu nanti di akhir Juli di rentang tanggal 29 sampai 31. Nah, nanti ini komunikasi antara sekolah dan pihak DPL, serta nanti juga akan disampaikan kepada mahasiswa. Gitu, penarikan kurang lebih di akhir November, tapi selama pelaksanaan kurang lebih 4 bulan nanti akan dilakukan Monef 1 dan Monef 2 oleh DPL atau mungkin oleh Pemonef, gitu ya. Kemudian, nah, luarannya apa saja sih yang ditagih selama 4 bulan kegiatan? Yaitu yang pertama adalah adanya perangkat pembelajaran yang lengkap, mulai dari modul ajar atau RPP, LKPD, media, bahan ajar, instrumen penilaian, di mana masing-masing mahasiswa mengumpulkan 3 paket atau 3 set dari semua ini. 4 bulan itu sedikit tuh ya, 3 set ya. Tetapi karena sedikit itu tadi ya, ditambah video kegiatan. Video kegiatan kurang lebih identik ya. Ada 2 video kegiatan mungkin bisa dibuat identik biar tidak capek membuatnya 2 kali kerja gitu ya. Yang satu video untuk Reels, satu sekolah atau satu kelompok gitu ya. Satu sekolah atau satu kelompok membuat 2 video. Satu untuk video Reels kurang lebih 90 detik dan satu video untuk YouTube dengan durasi 8 sampai 10 menit. Artikel penelitian ini nanti juga sebagai tagihan harus sesuai dengan susunan IMRAT, introduction, method, result, and discussion. Nah, penyusunan artikel juga harus melalui pembimbingan dengan DPR. Serta nantinya laporan kegiatan ini tiap mahasiswa tiap bulan juga. Gitu nggak ya? Nah, ini siap-siap nih. Apa saja syarat untuk mengikuti Mat Edu Mengajar? Yang pertama, sebagai mahasiswa aktif minimal semester 5 pada tahun akademik 24-25 atau sekarang yang masih semester 4. Itu sudah boleh. Yang sekarang masih semester 2 belum boleh. Ya, yang sekarang semester 4 dan 6 masih boleh.
dan pernah menempuh mata kuliah pembelajaran mat sekolah dan PLP satunya sudah. Dan total sudah menempuh 80 SKS sampai pada semester genap ini. Semester genap 2324. Gitu ya. Kemudian nanti juga perlu ada persetujuan orang tua atau wali, ada formnya. Nah, orang tua atau wali nanti tinggal mengisi, dan teman-teman harus bersedia mengikuti, melaksanakan, dan menyelesaikan program. Dari awal sampai akhir harus selesai. Gitu. Nah, seleksinya bagaimana alurnya? Jadi nanti teman-teman mendaftar dulu, kemudian nanti dari kami akan melakukan seleksi untuk administrasi, termasuk substansi, baru nanti akan kami umumkan gitu ya. Kalau sudah lulus, teman-teman nanti juga tetap harus mengisi di My MBKM UMS Seksi ID. Kenapa demikian? Karena melalui My MBKM UMS Seksi ID ini, nanti teman-teman akan melakukan proses konversi. Gitu ya, semua konversi dari My MBKM. Nah, kemudian, nah ini link, nanti silakan teman-teman mendaftarnya pada form ini, sudah disediakan. Google Form-nya sudah disediakan, kemudian nanti apa namanya, surat persetujuan orang tua sudah disediakan, template-nya, kemudian pernyataan kesanggupan mengikuti kegiatan yang diisi mahasiswa juga sudah ada. Oke. Seleksi administrasi apa saja? Sertifikat kemampuan bahasa Inggris jika ada ya, jika ada. Nah, ini perlu karena nanti mungkin buat pertimbangan ada beberapa sekolah yang memang sekolah itu bilingual. Jadi nanti mungkin itu sebagai salah satu pertimbangan mahasiswa mana yang kita tempatkan di sekolah yang bilingual. Nah, ada surat persetujuan orang tua atau wali, sudah ada template-nya, juga kesanggupan bermaterai yang diisi oleh mahasiswa, ada template-nya. Untuk persetujuan orang tua atau wali nggak perlu pakai materai ya. Kemudian juga ada semacam isi atau paparan motivasi. Kenapa sih kalian kalian itu pengen banget mengikuti ini? Atau kenapa sih kita-kita itu sebagai orang yang menyeleksi harus memilih kalian untuk mengikuti kegiatan ini? Nah, maksimal 1000 kata, monggo ini tidak ada template-nya. Jadi silakan feel free untuk bervariasi atau berkreasi, berinovasi, membuat template-nya. Dan yang terakhir, jangan lupa mengunggah transkrip nilai juga. Nanti ketika ada pada fase seleksi substansi, kita akan melihat kesiapan mahasiswa untuk mengikuti program yang dilakukan oleh nanti Bapak Ibu dosen yang bertugas di Prodi dengan melihat berkas-berkas yang diunggah pada Google Form. Kemudian nanti mahasiswa sebelum terjun di lapangan, insya Allah nanti kami bekali dulu beberapa materi termasuk di dalamnya motivasi pendidikan, bagaimana penyusunan perangkat pembelajaran, dan teaching mathematics in English dengan total durasi 400 menit. TAP itu dilaksanakan sekitar tanggal 24 sampai 25, yaitu sekitar setelah UAS. Jadi setelah UAS selesai, insya Allah UAS kita itu sampai minggu kedua hari Selasa. Jadi setelah itu tidak ada kegiatan UAS lagi. Nah ini kita gunakan untuk pembekalan mahasiswa yang mengikuti nanti Mat Edu mengajar. Gitu. Nah, apa sih yang perlu dilakukan mahasiswa? Tugas-tugas mahasiswa di sekolah nanti apa? Ada di dalamnya pendalaman materi mengenai manajemen sekolah. Sekolah itu kayak apa manajemennya? Itu dipelajari. Kemudian lingkungan belajarnya seperti apa? Bagaimana cara mengobservasi kelas untuk melihat karakteristik peserta didiknya, untuk melihat lingkungan belajar siswanya, dan tentunya nanti ada pemetaan dan penentuan permasalahan pembelajaran. Jadi masalah-masalah apa saja sih yang ada di kelas, masalah apa saja sih yang ada di pembelajaran matematika yang kalian ampuh. Nah itu nanti semuanya digali. Kemudian teman-teman juga bertugas nanti menganalisis RPP atau modul ajar yang selama ini sudah digunakan oleh guru. Nah, nanti mencakup hasil analisis dan lesson learn yang diperoleh.
Nah, dengan komunikasi mahasiswa dan guru, teman-teman nanti dibimbing ya untuk menentukan materi yang digunakan untuk praktek mengajar dan untuk menyusun perangkat pembelajarannya. Jadi kurang lebih ya minimal aja ya, minimal itu kita melakukan praktek pembelajaran itu 3 kali minimal. Sehingga nanti kurang lebih ada 3 perangkat pembelajaran sekaligus sebagai luaran. Kalau nanti ternyata di lapangan praktek mengajarnya lebih ya tidak apa. Kita sesuaikan kondisi setiap sekolah bisa kondisinya berbeda-beda. Oke. Dan melaksanakan program sekolah. Jadi mungkin biasanya nanti pas kebetulan 17 Agustus mahasiswa dilibatkan untuk kegiatan ya Bu. Mahasiswa dilibatkan kegiatan untuk misalnya ekstrakurikuler Senin apa, Selasa apa, ya itu boleh. Oke. Nah, teman-teman, nanti ada monitoring dan evaluasi oleh DPL kurang lebih sebanyak 2 kali, dijadwalkan pada minggu kedua September dan minggu keempat Oktober, serta ini tujuannya untuk melakukan upaya perbaikan, mencari celah untuk perbaikan atau ruang perbaikan. Bagaimana mata itu mengajar nanti ada kebermanfaatannya seperti apa, dampak programnya seperti apa. Nanti monefnya bisa dilaksanakan secara daring atau mungkin secara luring. Nanti situasi kondisi aja yang menentukan gitu. Kemudian ada penilaian. Nah, penilaian ini nanti masing-masing bobot antara BPL dan guru pamong 50%, di mana penilaiannya yang dilihat adalah praktek video praktek pembelajarannya, kemudian dalam menyusun perangkat pembelajarannya yang sebanyak 3 set, dan tentu saja menilai praktek mengajarnya. Nah, nanti bagaimana kriteria penilaiannya dapat dilihat pada buku panduan. Buku panduannya draftnya sudah ada. Nah, nanti kita perbaiki dulu kalau ada perubahan setelah kegiatan sosialisasi ini. Barangkali selama kegiatan sosialisasi ada perubahan-perubahan yang perlu ditambahkan, itu baru nanti kita revisi, kemudian bila sudah selesai revisi, kita sampaikan buku panduannya untuk mahasiswa. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar bagi mahasiswa. Seberapa banyak hak konversi mahasiswa? Yaitu sebanyak 20 SKS. Nah, 20 SKS, apa saja mata kuliah yang bisa diambil? Silahkan dicermati. Ya. Problematika pembelajaran matematika, KKN pendidikan, pengantar filsafat, PRB2, dan praktikum pembuatan alat peraga untuk mata kuliah wajib. Untuk mata kuliah pilihan, ya, untuk mata kuliah pilihan disediakan banyak, ya, disediakan banyak sekali. Mahasiswa tinggal memilih saja mana mata kuliah pilihan yang akan dikonversi. Nah, tapi ingat bahwa selama masa studi, gitu ya, selama masa studi, mata kuliah pilihan yang diambil itu cukup 4. Cukup 4. Mau 5 boleh, mau 6 boleh. Tetapi 4 sudah cukup. Begitu. Nah, dalam hal nanti misalnya Pak, saya itu sudah, saya semester 6 sekarang, gitu ya. Semester 5 kemarin sudah mengikuti praktikum pembuatan peraga. Tapi misalnya nilainya A, B. Nah, sekarang saya konversi Pak, biar nilainya A gitu, boleh enggak gitu. Ya, kalau nilainya dari mata edu mengajar A, kemudian digunakan hak konversinya untuk mata kuliah itu dan jadi A juga boleh. Gitu ya. Jadi mata kuliah yang berhak dikonversi ini juga bisa digunakan sebagai nilai revisi untuk merevisi nilai kalian itu juga tidak. Gitu. Oke, saya kira itu secara umum. Kemudian nanti juga yang penting perlu saya sampaikan adalah ada pembiayaan ya, ada insentif untuk mahasiswa, gitu. Ada insentif untuk mahasiswa yang kira-kira ya cukup, paling tidak ya buat makan, buat bensin, gitu cukup. Nah, kegiatannya nanti di mana saja Pak? Nah, mungkin ini ya. Sebentar saya stop share dulu. Dikit.
Kita coba dulu. Nah, ini ya. Ya kurang lebih nanti inilah ya. Ya, Pak Alif menyampaikan yang bagian ini saja dulu. Ya, ini saja dulu. Yang ini saja dulu Pak Alif sampaikan. Nah, jadi nanti secara umum kita punya kuota sebanyak 43 mahasiswa. Ya, 43 mahasiswa, di mana masing-masing kita bagi ke dalam 3 kategori wilayah. Itu kategori 1 nanti wilayah Kota Surakarta dan Sukoharjo. Tapi Sukoharjonya yang dekat. Insya Allah nanti sekolah misalnya Al-Firdaus yang dekat pasca sarjana itu ya, yang dekat psikologi itu maksudnya Sukoharjo. Kemudian yang Sukoharjo lagi nanti SMA Al-Azhar 7 yang arah Solo Baru itu. Jadi nggak sampai Sukoharjo kota. Itu ya. Dan nanti kategori dua itu di daerah Boyolali, Sragen, Klaten, satu lagi mana itu ya? Karanganyar. Gitu ya. Ya memang dari segi jaraknya mungkin memang lebih ada effort untuk daripada kategori 1. Kemudian ada kategori 3 itu nanti di Jogja. Nah, jadi teman-teman nanti berkegiatannya di Jogja, silahkan nanti diatur untuk kegiatannya di sekolah-sekolah yang ada di Jogja yang sudah bekerja sama dengan kita. Kemudian nanti untuk kategori 1 kita plot 2 sebanyak 26 mahasiswa ya yang di Solo Raya dan Sukoharjo. Kemudiannya di kategori 2 Sragen, Manapati, Boyolali, Klaten, dan mana Karanganyar itu 11. Dan nanti yang ada di Jogja itu sebanyak 6 mahasiswa sehingga total ada 43 mahasiswa. Saya kira itu sebagai pendahuluan untuk sosialisasi. Berikutnya mungkin bisa uh, kita buka dengan sesi tanya jawab. Monggo silakan. Silakan. Silakan untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan atau masih bingung terkait dengan Matedu mengajar, bisa langsung raise hand, teman-teman. Monggo, ini mana yang mau menanyakan silakan. Yuk, apa yang mau ditanyakan? Silakan. Kira-kira kalau mau dilihat ini deh, kasih jempolnya mana kira-kira mahasiswa yang akan mendaftar. Coba kasih jempolnya atau kasih reaksi apa? Kasih reaksi love boleh. Kasih reaksi apa? Romaisa duluan. Ayo, mana? Mana? Kasih reaksi apa? Kasih love boleh. Kasih reaksi senyum boleh. Ada Helmi. Ayo, siapa lagi yang mau bereaksi? Ada Prasetyo. Ayo, siapa lagi kira-kira nih yang mau mendaftar? Kita butuh 43 loh ya. 43. Ya, masa cuma 3 ya yang mau ikut ya. Jadi pada prinsipnya begini teman-teman. Ya Alhamdulillah ya. Alhamdulillah banget ini prodi kita menjadi salah satu prodi yang ada di UMS. Di antaranya pendidikan matematika, ilmu fisik, dan ekonomi pembangunan. Jadi ada 3 prodi yang mendapatkan hibah BKKN. Nah, sebagai informasi juga mungkin ya, mumpung ada di forum, jadi nanti insya Allah kita juga mendapatkan perangkat komputer sebanyak 20
yang bisa digunakan untuk peremajaan di lab komputer kita. Nah, untuk tahun pertama ini 20 dulu, nanti semoga barangnya sudah bisa datang di bulan Agustus ya, dan bisa dipasang di lab sehingga teman-teman bisa lebih nyaman dalam melakukan perkuliahan praktek, dan nanti semoga nanti di tahun kedua kita juga bisa mendapatkan hibah ini lagi untuk tahun kedua dan bisa melakukan peremajaan lagi untuk lab komputer yang satunya. Karena kita punya 2 lab komputer toh. Begitu. Nah, ada Bu Nukti. Monggo barangkali Bu Nukti ada tambahan dari Bu Nukti dari yang disampaikan Pak Khalid, ada yang terlewat. Monggo. Ada Bu Isna. Ada Bu Grace. Oke. Monggo Bu Nukti. Ada tambahan. Terima kasih Pak. Oleh teman-teman sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dua mana wabarakatuh. angkatan 22? Siapa nih? Risa, Nesa, Cleo, siapa lagi nih? Angkatan 22 itu di sini ada, belum banyak ya? Christina, Siska, Makfira, Hina. Ya, jadi teman-teman, kalau Kemendikbud punya kampus mengajar, kita juga punya kampus mengajar. Namanya Metedu Mengajar. Sama dengan kampus mengajar. Jadi ini bisa menjadikan kesempatan bagi teman-teman sekalian untuk bisa magang di sekolah yang kita bisa pilih. Ada 3 kategori seperti yang disampaikan oleh Pak Khalid tadi. Di Solo Sukoharjo atau Solo Raya di luar itu, atau di Jogja. Di Jogja kita juga sudah pilih sekolah yang memang sekolah favorit ya. Levelnya itu level sudah favorit begitu. Nah, teman-teman kemarin ada beberapa mahasiswa angkatan 22 dan 21 itu mendaftar kampus mengajar. Mendaftar kampus mengajar dan MSIB kemarin itu, magang dan studi independen. Nah, beberapa sudah dalam proses, beberapa dalam proses. Nah, ini artinya teman-teman memiliki interest untuk ikut itu. Nanti kan ada pengumuman, jika belum diterima di sana bisa dialihkan ke sini karena programnya itu sama ya, mirip-mirip. Atau yang kemarin mendaftar tapi di universitas tidak mendapatkan rekomendasi bisa dialihkan ke sini. Ada beberapa mahasiswa. Jadi ini kegiatannya mirip kampus mengajar, tapi ini levelnya program studi. Itu. Nah, hak-hak yang diterima juga hampir sama. Yang kalian lakukan juga sama. Kalau kampus mengajar itu, kalian perlu koordinasi ke ke dinas pendidikan di kabupatennya, perlu koordinasi dengan sekolah. Kalau kampus mengajar ini, Matedu mengajar ini, kami sudah koordinasikan dengan sekolah. Jadi seperti PLP, nanti kalian tinggal kita hantar ke sekolah, terus melakukan kegiatan PLP, mirip seperti PLP di sana. Tidak perlu membuat RAK. Kalau di kampus mengajar itu rencana kegiatan yang nanti harus dipresentasikan, terus kemudian disetujui sekolah. Tetapi ini kegiatannya seperti PLP. Jadi kolaborasi antara mirip kampus mengajar, tapi kegiatan yang di dalamnya juga mirip dengan PLP. Mirip sama PLP. Jadi mengajar di sekolah, mulai dari observasi sampai membuat perangkatnya dan mengajar atau asisten mengajar. Hak yang diperoleh juga hampir sama ya. Kalian berhak untuk mendapatkan konversi 20 SKS seperti yang disampaikan oleh Pak Khalid tadi. Dan ada sama, kalian juga bisa mendapatkan uang saku. Ya. Jadi udah disampaikan belum ya uang sakunya? Mungkin disampaikan Pak Khalid. Tadi ada uang saku yang cukup mungkin bisa kalau kalian bisa hidupnya ya secukupnya gitu mungkin bisa lebih. Itu teman-teman. Jadi yuk kita ambil kesempatan ini dan ini adalah program yang kita ajukan. Jadi ini kita mengajukan program ini
kita presentasikan proposalnya, kita diuji apakah kita layak untuk mendapatkan ini dan kita dinyatakan layak untuk melaksanakan ini. Jadi mari kita gunakan kesempatan ini, gunakan kesempatan ini untuk bisa mengikuti dan sesuai dengan apa yang kita dapatkan di hibah PKKN itu, hibah PKKN. Jadi kita bisa memanfaatkan materi mengajar ini. Kalau kampus mengajar mungkin kalian akan ditempatkan di tempat yang jauh walaupun Solo Raya begitu ya. Kalau ini nanti pada saat pendaftaran kalian bisa memilih beberapa alternatif. Saat pendaftaran nanti kalian bisa memilih beberapa alternatif, dua alternatif sekolah untuk menjadi pertimbangan kami. Kalian mau di mana? Jadi sebagai pertimbangan. Nah, gitu teman-teman. Monggo, ada yang mau ditanyakan atau apa silahkan. Saya coba cek ya. Angkatan Gina, mana Gina? Angkatan 22 dulu. Gina? Gina? Wah, ini rumah saya ramai. Ya. Ya, Gina. Oke, ya rumahku ramai. Bentar, tak matikan. Mana nih Gina? Gina. Gak masuk? Iya, Bu. Ya. Om Ken, on cam. Sudah dengar tadi penjelasannya? Sudah, Bu. Ya, gimana menurutmu? Bagus. Ya, programnya seperti kampus mengajar. Nanti 20 SKS begitu. Menurut saya programnya insya Allah bagus itu. Oh, nggak terdengar ya, Gina? Coba, yang keras, Gina. Oh, nggak terdengar. Coba. Menurut saya, Mat Edu mengajar ini tadi kan sudah dijelaskan mirip program. Kalau di Kemendikbud ada kampus mengajar, kalau di Mat Edu ada Mat Edu mengajar. Di mana bisa konversi SKS sebanyak 20 dan dilaksanakan 4 bulan begitu. Kalau menurut saya boleh mungkin bagi teman-teman yang yang belum mendaftar program Kemendikbud bisa join program Mat Edu mengajar. Gina udah daftar yang Kemendikbud? Sampun, Bu. Ya, pengumumannya kapan, Mbak? Sebenarnya itu udah dari Juni, pertengahan Juni, Pengumuman. tapi belum konfirmasi lagi gitu, Bu. Oh Dan ya. memang ternyata dari banyak yang kendala. Ya, oke. Oke, terima kasih ya Mbak Gina. Ibu, sama-sama. Oke, kita lanjutkan ke siapa nih ya? Makfira, mana Makfira? Makfira? Iya, Bu. Yuk, sampaikan sesuatu. On cam, Mas, Mbak. Sebentar ya, Bu. Kalau on cam belum bisa, Bu. Mau menyampaikan aja untuk mau bertanya juga, Bu, untuk Oh sertifikat ya, oke. yang Inggris itu apa boleh sertif TOEIC atau harus sertif dari yang lain, Bu? Boleh sertifikat apapun, asal jangan sertifikat tanah. Ya, Mbak Makfira. Sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Kalau ada aja, kalau teman-teman ternyata kemarin ikut tes bahasa Inggris di UMS dan belum lolos, ternyata, wah, enggak punya nih, ya nggak apa-apa.
yang punya aja. Terus tidak ada ketentuan khusus, harus TOEFL, harus TOEFL, harus IELTS, dan lain-lain. Gitu Mbak Malvira. Iya, Bu. Ada lagi? Permisi Ibu, ini sepertinya ada dari teman Siapa? kita angkatan 21 yang Ya. ingin bertanya. Silakan Mbak Nini untuk bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Bu, apabila semester 6 ingin mengikuti kegiatan ini, tetapi masih ada satu matkul yang belum ditempuh, itu bagaimana ya, Bu? Dan tidak bisa dikonversi. Kayak contohnya yang belum ditempuh yaitu matkul ius bola. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Pak Khalid masih on nggak ya ini? Ini pertanyaan bagus nih, teman-teman. Ini pertanyaan bagus nih. Gimana kalau semester 6 masih ada mata kuliah? Mbak ini cuma satu ya, mata kuliahnya yang belum ya? Mata kuliahnya cuma satu. Iya, Bu, yang belum Iya. wajib. Kalau angkatan 2021 mungkin tinggal satu, dua gitu ya, tinggal sedikit ya. Loh, apalagi kalau angkatan 22 gimana? Angkatan 22 itu yang wajib masih banyak. Nah, nanti kalau ditinggalkan bagaimana? Nah, teman-teman sekalian kita sudah mencoba untuk memanage ya, bagaimana supaya ini bisa dilaksanakan. Jadi kita jadwalkan kalian di sekolah itu Senin sampai Kamis. Tidak full sampai Sabtu ya. Senin sampai Kamis. Nah, kita nanti jadwalkan di hari Jumat dan Sabtu untuk mata kuliah yang tidak bisa dikonversi. Ada mata kuliah wajib yang tidak bisa dikonversi. Oh, kok kelihatan saya? Ada mata kuliah wajib yang tidak bisa dikonversi, maka ya harus dilaksanakan. Supaya tidak ketinggalan, maka tadi kita coba memanage hari Senin dan sampai Kamis untuk bisa di sekolah. Dan nanti hari Jumat dan Sabtu untuk kuliah. Gitu Mbak Nini. Dan teman-teman yang lain. Baik, Ada Bu. lagi? Mbak Nini sudah pernah ikut program MPKM? Belum, Bu. Belum. Ada rencana mau ikut? Insya Allah. Oke. Ini ada pilihannya di Solo, Jogja. Mau di mana kira-kira? Di Jogja atau di Solo, Bu? Oke. Di Jogja atau Solo? Rumahnya mana Mbak Nini? Rumahnya Sragen, Bu. Sragen Mundi kan saya juga Sragen. Saya ke Dawung, Bu. Oh iya, tuh malah ngobrol ya. Makasih Mbak Nini. Nanti ajak teman-teman yang lain ya buat daftar juga. Thank you. Yang lain silahkan. Silakan teman-teman apabila ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi mengajar. Kita cek lagi 2022. Helmi ya. Helmi, Mbak Helmi. Enggak, Bu. Mbak Helmi. Mbak Helmi lagi di mana nih? Lagi ada di rumah, Bu. Oke. Gimana? Sampaikan sesuatu menurutmu tentang materi mengajar. Ya, kalau dari saya itu bagus sih, Bu. Kayak kan saya juga tertarik mau ikut. Mungkin ada banyak manfaatnya gitu, Bu. Tapi, ada tapinya nggak? Tapi belum minta persetujuan sama orang tua, jadi belum tahu boleh apa enggak. Masih ada waktu. Helmi rumahnya mana toh? Rumahnya Salatiga, Bu. Salatiga. Ini kalau ke kampus di Salatiga ada kos. Ada. Oke. Nanti kalau minta persetujuan orang tua,
masih ada waktu sampai tanggal yang ditentukan tadi tanggal berapa ya? Tanggal 13 atau berapa ya pendaftarannya. Nanti minta persetujuan orang tua. Dan pilihannya ada di beberapa tadi ya. Iya. Kalau mungkin orang tua supaya tidak jauh, mungkin supaya masih bisa di kos di Solo, ya diambil aja di Solo atau Sukoharjo. Nggih, Bu. Oke, terima kasih Helmi. Helmi sudah pernah ikut mendaftar MBKM di Kemendikbud? Kemarin itu mendaftar tapi nggak lolos, Bu. Oh, oke, baik. Berarti nanti bisa menjadi alternatif nih, Mbak Helmi nih. Kalau Oke. kampus mengajar itu kalian masih bisa ditempatkan di radius sampai 30-50 kilo. Karena saya dari anggota jadi DPL kampus mengajar itu rumah saya Seragen, saya dapat penempatan itu di. Nah, habis ini Mbak Nadia ya. Saya dapat penempatan itu di Jatipuro itu saya kiloin dari sini itu sekitar 45 kilo. Jadi kemungkinan juga akan seperti itu. Mahasiswa yang dari UNS bimbingan saya itu rumahnya Palur, dapatnya Jatipuro 30-an kilo. Nah, kalau ini kalian langsung bisa mengidentifikasi sekolah yang mana. Nggak bertanya-tanya saya dapat di mana, tapi sekolahnya nanti sudah bisa kira-kira kita eh, apa kita plotting dan kita sangat mempertimbangkan hak-hak kalian juga. Nanti apa uang makan dan seterusnya itu. Mbak Nadia, yuk, tadi mau ngomong apa? Nat, apa Nat? Belum jadi, Bu. Bentar. Dijadiin aja Nat. Nadia udah pernah ikut MBKM? Sudah, Bu, yang PPK Ormawa itu. PPK Ormawa kan barengan ya, barengan. Maksudnya satu project untuk 15 orang kan ya. Nggih, Bu. Ada yang lain teman-teman? Kita cek lagi nih. Amanda? Mana Amanda? Manda? Malah hilang Manda. Ada lagi Mbak? Ada lagi nggak Mbak Faiza? Nggak kelihatan di saya. Belum ada, Bu. Silakan untuk teman-teman yang masih bingung atau masih ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan Matedu mengajar, silakan untuk raise hand maupun bisa langsung di kolom chat. Nah, mumpung kesempatan ada Bu Nukti, ada Pak Khalid, dan ada juga dosen-dosen yang lain, bisa banget langsung ditanyakan ya teman-teman. Teman-teman nanti sambil nunggu ya Mbak Faiza ya. Nanti kasih tahu saya kalau ada yang raise. Teman-teman, em, sekolah itu sudah kita kategorikan. Kita kategorikan untuk 3 kategori. Seperti yang di-share oleh Pak Khalid tadi ya. Kategori 1 itu di Solo atau Surakarta dan Sukoharjo. Itu jaraknya nggak sampai 10 kilo, nggak ada sampai 10 kilo. Nggak sampai 10 kilo. Jadi kalau kalian kos,
Itu jadi masih bisa pakai kosmu nanti ke lokasi yang dituju. Jadi tidak sampai 10 kilo. Kemudian yang kedua, kategori yang kedua itu Solo Rayanya selain Solo dan Sukoharjo itu ada Klaten, Boyolali. Klaten, Boyolali, dan Sragen. Nah, ini range-nya mungkin bisa 30-an kilo. Nah, tapi kita juga mempertimbangkan pembiayaannya. Jadi nanti pembiayaannya akan berbeda antar kategori 1 dan 2. Dapatnya beda. Nah, kalau kamus mengajarkan sama ya. Setiap mahasiswa dapat sekian gitu. Nah, kalau ini nanti beda disesuaikan dengan kategorinya. Ya, menggunakan prinsip keadilan. Terus yang ketiga itu di Jogja. Ini apalagi nih di Jogja. Nah, teman-teman kita sudah mengunjungi sekolah, kita sudah ke Jogja, kita sudah ke Klaten, Boyolali, dan seterusnya ke Karanganyar. Karanganyar tadi lupa disebutkan ya. Ke Karanganyar untuk ini nih, berkomunikasi, menjalin kemitraan dengan sekolah. Ini sudah kita lakukan. Dan sekolah-sekolah yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Khalid tadi, yang sudah ada nama sekolahnya tadi, kita sudah kunjungi semua. Dan sudah ada dokumen MOU-nya. Nah, tinggal nanti kita ngantar mahasiswa. Ini nih Bapak Ibu, ini mahasiswa yang kemarin kami ceritakan untuk program itu. Tapi ada beberapa yang perlu kita kunjungi lagi. Jadi ini masih dalam konfirmasi untuk bisa dilibatkan atau terlibat dalam program ini. Ya, kira-kira kalau di Solo seperti yang disampaikan tadi ada Kota Barat, ada BBS. Mungkin nanti yang belum itu mungkin nanti akan tambah lagi 2, 3, 4 sekolahan di sekitar Solo aja. Sekitar Solo. Gitu. Totalnya 43. Gitu, teman-teman, ada lagi pertanyaan? Mari teman-teman apabila ada pertanyaan bisa langsung raise hand atau kalau malu juga bisa di kolom komentar. Kami harapkan teman-teman bisa ikut join ya, karena tadi saya bilang ini program PKKM. PKKM kita tuh ngajukan banyak kegiatan. Jadi PKKM itu hibah PKKM itu tidak semua universitas dapat, tidak semua prodi dapat. Kita yang dapat tahun ini yang dapat itu 3 prodi. Gizi, ekonomi pembangunan ya, dan kita pendidikan matematika tidak semuanya dapat. Dan sekarang yang dapat tuh kita. Tidak semua universitas ada dan sekarang kita dapat gitu. Jadi mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk bisa terlibat di dalamnya sebagai mahasiswa. DPL-nya nanti ya dari kita, dari dosen-dosen kita. Kalau DPL kampus mengajar bisa dari universitas lain ya. Kalau dari kita, ya DPL kita ya dari matematika, dari pendidikan matematika. Itu teman-teman, kalau memang tidak ada pertanyaan, kita akhiri Mbak Faiza. Terus nanti teman-teman kalau masih ada pertanyaan delalah ya, setelah ini kemana-mana, loh kok terpikir, ya ininya gimana, itunya gimana, nanti bisa tanyakan ke Prodi. Bisa kontak saya atau datang aja ke Prodi biar informasinya lebih jelas. Gitu ya. Kalau nggak berani ke Prodi ke Mbak Faiza ya, yanter Mbak Faiza nanti. Ya, silakan kalau sudah tidak ada pertanyaan, nanti kita akhiri. Atau mungkin dari Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan, silakan. Baik, mungkin dari Bapak Ibu dosen ada mau memberi tambahan terkait dengan sosialisasi Mapedu mengajar. Oke, Mbak Faiza, suara saya masuk, Mbak?
Masuk, Bu. Alhamdulillah. Baik rekan-rekan, mungkin sedikit menambahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Khalid dan Bu Nukti, rekan-rekan. Jadi ini apa namanya, hibah ini memang kita mengajukan, kemudian kita melalui proses seleksi yang bukan cukup ketat ya, tapi sangat ketat gitu ya. Seperti teman-teman kalau mengajukan pendanaan yang dari kementerian itu ya, dan alhamdulillah kita terpilih eh, 3 gitu ya dari sekian banyak prodi di UMS begitu. Jadi monggo dimanfaatkan karena belum tentu tahun depan itu hibahnya sudah ada lagi gitu ya. Tahun keduanya belum tentu berjalan dan ini juga mumpung ada dana dari pemerintah untuk peningkatan kualitas di pendidikan matematika ini, monggo kita manfaatkan sebaik mungkin. Ini termasuk juga nanti kegiatannya itu mungkin ini ya, yang di mahasiswa itu ya Bu Nukti ya, yang kuliah tamu, kemudian visiting lecture yang sedang teman-teman eh, hadapi ini juga ya, teman-teman beberapa mata kuliah kan juga ada visiting lecture itu ya, kuliah tamu dari luar negeri itu tidak setiap tahun ada. Mungkin ada memang berkala, tapi kan kalau teman-teman yang eh, mungkin 2020 ini yang kerasa ya. Biasanya visiting lecture mungkin nggak sebanyak ini kok jadi banyak gitu ya. Karena mumpung ada dana. Biasanya nggak kuat gitu kalau UMS setiap tahun harus sebanyak ini gitu ya. Paling banter kan mungkin 2 atau 3 gitu ya. Itu pun mungkin ada yang dari dalam negeri saja. Tapi kalau yang tahun ini kan enggak. Beberapa itu dari luar negeri termasuk yang kegiatannya tidak hanya di mahasiswa sebenarnya ya. Yang untuk Bapak Ibu dosen juga ada. Kita nggak ada loh apa namanya mendatangkan dari luar negeri pembicara ke sini gitu nggak berani kalau kemarin ya karena nggak ada dananya kan mahal gitu ya. Tapi kalau yang sekarang mumpung ada dana dari kementerian ini ya, jadi kita manfaatkan untuk pengembangan kualitas di prodi kita baik dari sisi dosen maupun mahasiswa. Nah, mahasiswa ini yang cukup banyak karena program ini memang sebenarnya fokusnya tentang PKKM seperti yang BKM itu ya, yang sekarang Kampus Merdeka. Jadi fokusnya memang lebih banyak bagaimana kita bisa memberikan kompetensi yang lebih gitu untuk mahasiswa. Jadi monggo kita manfaatkan sebaik mungkin program ini. Mumpung tahun pertama ini jelas didanai dan jelas turun dananya ya. Nah, monggo kita manfaatkan karena belum tentu tahun depan ada Mat Edu mengajar lagi. Semoga ada gitu ya. Semoga hibahnya berlanjut karena nanti seleksinya juga ketat lagi untuk masuk tahun kedua gitu nggih. Yang kemarin yang masuk tahun kedua hanya 1 ya Bu Nukti ya di UMS ini ya. Dan belum tentu semua Iya. prodi itu masuk, belum tentu semua kampus itu bisa lolos di tahap tahun kedua. UMS kemarin hanya 1 yang bisa lolos. Kampus lain belum tentu meloloskan di tahun kedua di prodi yang sama loh ya. Tapi kalau prodi baru mungkin ada beberapa gitu. Jadi monggo dana dari kementerian kapan lagi nih kita dapat ya. Kemudian juga programnya kan juga sama dengan kampus mengajar. Bahkan mungkin teman-teman menjadi lebih eh, dipermudah juga karena kita sudah koordinasi dengan sekolah, kemudian juga nanti ada Bapak Ibu DPL langsung dari prodi kita. Kalau teman-teman di kampus mengajar kan DPL-nya mungkin dari prodi lain ya, ini dari prodi kita. Ya seperti PLP, jadi kita antarkan juga, kita monef juga, kemudian juga tadi yang apa namanya sudah di-spill sama Pak Khalid dan Bu Nukti ya, ada uang saku gitu ya. Tentu saja di Jogja uang sakunya pasti lebih banyak dari yang ada di Solo gitu ya. Nah, itu monggo jadi pertimbangan teman-teman ini yang 2022 mana nih suaranya? Ini saya lihat mahasiswanya dikit Bu Nukti yang 2022. PA saya nggak begitu banyak kelihatan nih kayaknya ini. Oke, nanti teman-teman bisa bergabung ya, dimanfaatkan kesempatan baik ini. Semoga berkah untuk kita semua gitu ya. Kita manfaatkan dana yang ada untuk pengembangan kualitas di pendidikan matematika UMS ini. Ya. Oke, itu saja Mbak Faiza. Terima kasih banyak Mbak Faiza dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan lagi dari Bu Isna maupun dari Bapak Ibu dosen yang lain. Ampun, Mbak Faiza. Baik, terima kasih karena sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mari kita akhiri sosialisasi Matedu Mengajar kali ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami selaku penyelenggara ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Dan nanti apabila ada pertanyaan
terkait dengan Mat Edu mengajar bisa langsung bertanya ke Bapak Ibu yang ada di Prodi dan juga bisa melalui saya. Jangan lupa foto Mbak Faiza. Oh iya Ibu. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Untuk teman-teman bisa menghidupkan kameranya terlebih dahulu dan bersiap-siap. Silakan teman-teman. Mari teman-teman untuk menghidupkan kameranya terlebih dahulu. Baik, langsung saja untuk slide pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide kedua. 1, 2, 3. Untuk slide ketiga. 1, 2, 3. Dan untuk slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman. Kami selaku penyelenggara mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.